Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akila Murrifa Salsabila dengan NIM 250330008. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah trik atau tips bagaimana caranya untuk mencari tahu nilai diskon atau total bayar dari diskon yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini saya akan mulai terlebih dahulu dengan menyimpan filenya ya. Saya klik file lalu klik new. Lalu saya klik project di sini. Nah, saya klikkan bagian empty project lalu make default language. Nah, di sini sudah si project ya. Sudah. Kemudian saya tinggal tuliskan tugasnya. Saya buatkan tugas diskon. Terserah mau disimpan seperti apa ya. Klik enter. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu nih bagian awal dari pemrograman bahasa C gitu ya. Kita buatkan hashtag include tanda kurang dari lebih dari stdio.h. Sudah, lalu kita enterkan nih. Enterkan 2 kali, buatkan int main. Lalu tanda kurung, lalu tanda kurung kurawal. Enterkan terlebih dahulu. Nah, kita buatkan bagian terakhirnya return 0 titik koma ya. Nah, kemudian kita mulai membuat pemrogramannya ya. Pertama kita buat terlebih dahulu int total tanda titik koma, lalu print enterkan lagi, lalu tuliskan float diskon koma bayar lalu tanda titik koma gitu ya. Lalu kita buat enter 2 kali, kita buat lagi printf dalam kurung, kemudian tanda kutip masukkan total belanja spasi sedikit tanda titik 2 spasi lagi. Saya buatkan rp saja ya supaya terlihat seperti nilai uang, rp titik spasi gitu ya, tanda titik koma, lalu saya buatkan scanf dalam kurung lagi tanda kutip %d ya. Di habis kutipan ini saya buatkan koma ya, saya buatkan total, jangan lupa titik koma. Sudah seperti ini. Jangan lupa di bagian ini kita tambahkan simbol dan supaya terindikasi nilainya nanti. Kemudian saya enterkan lagi, enternya 2 kali saja. Nah, di sini bagian utamanya sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan di sini, itu diskonnya ada 3, ada yang kurang dari 100, ada yang di antara 100 dan 500 ribu, dan juga lebih dari 500 ribu. Nah, pertama kita buat pengandaian terlebih dahulu. Kita buat if, lalu dalam kurung buat total simbol kurang dari 100 ribu, nolnya 5 gitu ya. Lalu saya buatkan, ini tidak usah pakai titik koma ya, kita langsung ke saja, enterkan, lalu tambahkan sedikit spasi, diskon itu sama dengan 0.10 atau 10% ya. Saya buatkan desimal saja, lalu saya buatkan titik koma. Nah, kemudian untuk yang kasus kedua kita buat else if dalam kurung total sesuai dengan gambar itu kurang dari sama dengan 500, berarti kurang sama dengan 500 ribu. Oke, ini tidak usah pakai titik koma juga. Nah, lalu saya buatkan spasi sedikit, di enter dulu, diskon sama dengan 0,15 atau 15% ya, sesuai dengan gambar, titik koma. Nah, lalu yang terakhir yang lebih dari 500 kita buatkan L saja, kita buat enter, lalu spasi lagi, diskon sama dengan 25%, berarti 0.25 tanda titik koma. Nah, kemudian kita buat prosesnya nih dalam penginputan total bayarnya nanti. Kita buatkan enter, lalu ketik bayar sama dengan total
total ya. Kemudian kita kurangkan dengan tanda kurang dalam kurung total, tanda bintang atau kali, kita buat diskon gitu. Lalu kita buatkan titik koma. Kemudian kita tinggal bagian terakhir. Oh, ini kenapa ya? Oke. Seperti ini ya. Lalu kita enterkan 2 kali, kita buat print F untuk outputnya ya, dalam kurung tanda kutip total belanja sama dengan RP, lalu kita buat spasi persen D, kemudian kita buat biar lebih rapi persen N nantinya ya. Lalu setelah kutip itu kita tambahkan koma, lalu total, titik koma, lalu yang kedua print F dalam kurung diskon sama dengan, kita bikin titik 2 aja ya, titik 2 sama dengan persen titik 0 F, lalu kita buatkan persennya 2 kali. Oke, persennya 2 kali, lalu kita buatkan garis miring N supaya lebih rapi. Di habis kutip itu kita tuliskan koma ya, di sini tuliskan koma, kita buat diskon kali bertitik simbol bintang 100 gitu. Lalu titik koma, habis itu enterkan lagi, kita buat yang terakhir print F dalam kurung total bayar kita buat RP, kemudian persen titik 0 F, lalu garis miring terbalik N. Kemudian habis kutipan itu kita buat bayar gitu ya, biar kita buat titik koma. Nah, di sini sudah selesai ya. Nah, kita coba mengcompile and run kan. Kita terlebih dahulu simpan. Kita bisa tuliskan di sini tugas bahasa C yang kedua. Ini yang kedua ya. Nah, di sini sudah terinput kan compile-nya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Di sini saya akan mencoba kalau total belanja saya 300.000, itu di antara 500.000 dan 100.000 ya. Seharusnya diskonnya 15%. Apakah benar? Nah, di sini sudah benar, total belanja 300.000, diskon 15%, total bayar 255.000. Ini sudah terbukti ya. Nah, bagaimana kalau dia kurang dari 100? Apakah dia terbukti? Nantinya saya compile and run lagi. Saya buat misalnya kurang dari 100 itu 90.000. Nah, saya enterkan. Nah, di sini total belanja 90.000, diskonnya 10%, benar ya. Total belanja 81.000. Nah, kita coba yang ketiga lagi, yang lebih dari 500.000. Saya buat di sini 600.000 misalnya. Apakah benar? Nah, di sini sudah benar ya, total belanja RP 600.000, diskonnya 25%, total bayar 450.000. Nah, sini sudah terlihat perbedaannya. Nah, di sini pemrograman yang sudah kita lakukan mengenai diskon sudah selesai, dan berakhirlah video saya mengenai pemrograman bahasa C dengan aplikasinya, yaitu diskon belanja. Nah, semoga teman-teman bisa mengetahui dan bisa lebih banyak lagi berlatih mengenai bahasa pemrograman ini. Semoga infonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.